Kalau ada pertanyaan di antara ABCD, IBCD, Alif, Bata, Hono, Coroko, yang Islami yang mana, terus jawabnya dia. Yang Islami yang mana? Ini pertanyaannya yang salah Pak ya. Ini kan banyak orang mengindikasikan substansi agama diindikasikan ke formalitas atau simbolisme budaya. Jadi kalau Arab itu dianggap Islam, kalau tidak Arab dianggap tidak Islam. Nah, gitu. Jadi kalau Islam, gitu. Tapi nek bukan Islam, kan gitu kan? Ini sekarang sudah menyebar cara berpikir seperti ini. Kalau serban Islam, kalau tidak serban tidak Islam, kan itu. Santri UI saya mohon dengan sangat membebaskan diri dari stigma-stigma yang seperti itu. Coba, jadi goblok ini orang menandakan Islam, koruptor kabeh goblok ada. Itu loh. Pokoknya goblok ini goblok persatuan di Cacamaya biar ada tandanya. Tapi sekarang goblok kan sudah dihancurkan. Semua simbol sudah dihancurkan di televisi. Ono kulu Gatot Kaca gondagel, ono pakaiane ada pakaiannya Betara Gulu untuk dagel. Goblok ngene gawe ngene ra gelem ning TV ngene enggak ini. Ya tak atau begini. Ya tak yang di televisi. Kalau ini budaya tertentu, ekspresinya harus tertentu. Kalau orang berpakaian begini melawak enggak begitu lucu. Kalau cocoknya kalau begini, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Tapi nanya nih, cocok nggak ngaji? Nggak percaya kalau saya ngaji dengan baju begini. Apa menanya ini? Oh, bener ya. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, agama sama budaya ada jarak. Kan begitu. Sama dengan misalnya ikramud duyuf atau birrul walidain. Itu kan prinsip menghormati orang tua, menghormati tamu. Tapi cara menghormati tamu di Jawa beda dengan cara menghormati tamu di Arab. Cara berpegangan saja milih-milih. Kalau orang Jawa jangan dipegang kepalanya. Kecuali yang sudah main sepak bola nasional. Begitu salah dikit langsung nyekel dasi kalau kayak bener orang Jawa asli itu nyotenan nyekel dasi. Tapi etika di sepak bola sudah ikut etika internasional gitu. Jadi apa yang boleh dipegang, apa yang bisa gini. Kalau sendawa Pak Boy itu kan tidak ada masalah di sini, malah menunjukkan nikmatnya di warung itu, itu kan bagus. Tapi di Barat itu, di Amerika, di Eropa itu menghina. Kentut di sini menghina, tapi kalau di Barat kentut tidak masalah, kan begitu. Jadi itu budaya, prinsipnya sama, yaitu harus menghormati orang lain. Gitu, oke. Ini tidak saya perpanjang. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa teman-teman ini membuat musik-musik ini sebenarnya untuk pengabdian kepada proses penyadaran, proses untuk menemukan kesadaran-kesadaran baru. Nah sekarang saya berikan sebelum tanya jawab, di antara jawaban beliau ulil tadi, barangkali ada yang mau diresponkan Bapak, ada yang mau ditambahi, dilengkapi dan sebagainya. Saya persilahkan dengan segala kerendahan hati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jawaban dari atau elaborasi dari santri dan alumni santri tadi sudah sangat lengkap. Oleh karena itu saya hanya ingin mengkontekskan kepada UII dan kepada kenegaraan kira-kira. Nah, ulil albab, ulil absor dan ulil nuha itu sesungguhnya adalah kalau dalam bahasa di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu tidak lain adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pertama adalah aspek pendidikan dan pengajaran yang itu adalah memberdayakan akal, kemudian yang kedua adalah ulil absor itu adalah
observasi, itu adalah penelitian. Dharma yang kedua, ini maksudnya adalah agar ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu bertambah. Seperti tadi akal pun juga terupdate terus, maka perlu penelitian. Kebenaran tentang sesuatu itu seringkali kebenaran dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu kita perlu apakah kebenaran yang diperlukan ruang dan waktu itu masih kontekstual dengan kekinian. Yang ketiga, ulinuha ini tidak lain adalah dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam fungsi-fungsi perguruan tinggi, tiga hal tadi, ya, maka tidak akan sempurna kalau tidak dilengkapi dengan satu ulil lagi, yaitu adalah ulil amri. Nah, di universitas perlu ada ulil amri, di negara pun juga demikian. Ya. Nah, fungsi-fungsi tadi sebenarnya di negara pun juga berfungsi, ya, mestinya berfungsi dengan baik. Untuk semuanya berfungsi di negara pun juga perlu ulil amri. Maka ada perintah bahwa kita harus mentaati Tuhan, mentaati Rasul, kemudian mentaati ulil amri. Nah, itulah untuk supaya kesemua fungsi-fungsi tadi berjalan dengan baik. Nah, di UI ini tidak tahu mungkin ya, Tridharma itu belum lengkap. Di perguruan tinggi lain ada Tridharma, tapi di UI ini ada Catur Dharma. Ya. Oleh karena itulah maka satu lagi agar proses pendidikan dan pengajaran berjalan dengan baik, proses penelitian bisa berjalan dengan baik, proses pengabdian masyarakat juga akan berjalan dengan baik, dan bagaimana juga pemimpin atau amir itu agar dia menjalankan fungsinya dengan amanah, maka perlu dakwah yang terus-menerus. Oleh karena itulah juga tadi dari adik kami, dari Putri tadi, selalu mengkontekskan kepada dakwah itu tidak lain karena mungkin terobsesi oleh Catur Dharma perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia. Demikian, terima kasih. Saya kira sangat bagus sekali. Artinya saya termasuk diingatkan mengenai ada idiom ulil amri yang saya sendiri malah tidak sebut. Tidak karena yang maju cuma 3 orang ya, tapi karena saya sendiri tidak. Ulil amri itu aplikasi dari 3 ulil yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Cuman Bapak nanti akan kita cari dari Allah, Rasulullah, ulil amri itu nanti ada retorika di dalam ayat Allah. Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama supaya kita, misalnya gini Pak, untuk Allah memakai kata atiullah, atiu. Untuk Rasulullah atiu, tapi untuk ulil amri tidak pakai. Jadi atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri itu langsung. Jadi ini pasti boleh kita tafsirkan, gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya mohon berikutnya. Terima kasih. Saya melihat sebetulnya sangat sederhana, ya Islam itu sangat sederhana. Di fikih itu kita semua tahu bahwa syarat keislaman seseorang itu adalah balik dan berakal. Apa berakal itu? Itu yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Inilah kuncinya. Walaupun yang lain-lain dari ulil albab tadi itu adalah pengembangannya. Jadi inti pertama itu sebetulnya adalah di aklinya, di akalnya. Oleh sebab itu seseorang kalau dia walaupun dia sudah fasih, anak kecil fasih begitu ya, mengaji, dia fasih baca Al-Quran, tapi mungkin dia belum bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Dia belum bisa mana yang hak, mana yang tidak. Punya teman yang punya dia. Ya. Nah, oleh karena itu Islam adalah untuk orang yang berakal gitu, yang bisa membedakan mana yang hak dia, mana yang bukan hak dia, mana yang
seharusnya tidak dilakukan dan mana yang harusnya dilakukan, hingga Islam menjunjung tinggi akli ini. Demikian Ustaz. Langsung saya berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menambahkan banyak ulil amri tentang ulil duha, tapi saya akan lebih fokus kepada yang ulil albab, dan mungkin saya kontekkan dengan kondisi pesantren UI, kondisi santri. Jadi ulil albab itu yang kita pahami dari ayat, kemudian wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Jadi penggabungan antara potensi akal dengan potensi hati. Nah, nanti Kak Nun bisa memberikan solusi kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya. Selama ini yang terjadi di kalangan santri, kita sebenarnya berusaha sekali ingin menggabungkan dua itu, potensi akal dengan hati. Spiritual, intelektualnya oke, spiritualnya oke. Sebab kalau cuma intelektual saja yang oke, ternyata dia benar tapi kadang tidak benar, atau kadang pintar tapi minteri begitu. Nah, kita spiritualnya juga ingin kita inginkan. Atau kadang problem kita mungkin karena saat ini mahasiswa, dari mahasiswa lebih banyak yang wa yatafakkaruna fi khalqillah, ditanya yang itu, sementara yang wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan itu yang agak kurang gitu. Nah, ini nanti solusi dari Kak Nun biar bisa imbang dua-duanya. Karena kalau ulama-ulama zaman dulu itu hebat-hebat ya, itu hebat-hebat semuanya karena dua-duanya bisa imbang. Jadi kalau saya sering bilang sama dari santri, kalau kita bisa mengimbangkan dua-duanya, itu suatu saat intelektual kita mentok, maka spiritual yang akan berbicara, yang akan menolong. Al-Ghazali itu ketika Al-Ghazali bukan seorang hadis, tapi ketika beliau dalam ihya'nya itu banyak mengutip hadis, dan ternyata hadisnya itu kok sahih, banyak yang sahih. Itu ulama banyak kemudian setelah Ghazali merasa Ghazali itu bukan hadis, tapi kok bisa dari mana cara tahrij hadisnya sehingga hadisnya itu banyak yang sahih. Ternyata cara Al-Ghazali ketika menemukan hadis ini ragu-ragu apakah sahih atau tidak, Al-Ghazali langsung tulis hadis itu, lalu sholat 2 rakaat, kemudian dia bau hadis itu, dicium. Kalau hadisnya berbau harum, maka ini berarti asli dari Rasulullah. Tapi kalau baunya apek, ini bukan dari Rasulullah. Nanti tahu seperti itu. As-Suyuti yang bisa menggabungkan duanya sudah langsung malah tidur bermimpi bertemu Rasulullah, langsung dia sempat itu hadis dari guru. Gitu. Nah, kita dari Kak Nun mungkin ada masukan kira-kira bisa menyimpangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak kasih solusi karena tidak ada masalah. Saya cuma ingin mengatakan orang Islam itu masih ragu-ragu terhadap keindahan. Kalau terhadap ilmu, terhadap kebaikan, ya, pinter, apik itu tidak ragu-ragu. Tapi kalau indah itu masih ragu-ragu. Artinya tidak ada eksplorasi, tidak ada ijtihad di situ. Padahal saya kira kita lebih banyak dikepung oleh keindahan dibanding oleh kebaikan dan kebenaran. Artinya selama ini karena estetika atau keindahan ini diwakili oleh banyak kemungkaran-kemungkaran budaya, akhirnya yang kita salahkan estetikanya, padahal yang salah itu adalah kemungkaran-kemungkaran budayanya itu. Nah, estetika itu sebelum kebenaran disadari, estetika dulu. Nah, itu tidak bisa Anda ajari. Tidak bisa Anda ajari dengan kebenaran dan kebaikan, tidak bisa. Dia menemukan dan merasakan keindahan dulu, di tengah gejalanya baru dia menemukan kebenaran dikit-dikit. Nah, saya kira bagaimana eksplorasi estetika ini dengan pengetahuan dan batas-batas fikih dan syar'i yang jelas itu digarap. Tidak harus jadi kayak Kiai Ganjar, tidak. Tapi kan dari orang milih peci, milih gini aja, ini kan estetika. Tadi yang nyubit ini kan pakai lepek, pakai gelas, pakai tutup. Itu pun disesuaikan. Kalau teh itu mungkin pakai cangkir, tapi kalau kopi pakai gelas, itu estetika. Jadi tadi yang bawain minum tidak bawa cairan ke sini terus saya disuruh makan. Nah, itu namanya estetika. Dan tidak satu huruf pun di dalam Al-Quran yang Allah tidak konsep secara estetik. Tidak ada ayat yang tidak indah.
Jadi nomor satu, jangan meremehkan orang yang menghafalkan Al-Quran atau merenung-renungkan hafalan Al-Quran. Tidak apa-apa, biarin dia belum akal dulu tapi cinta dulu kan boleh. Karena kalau menuju cinta ini, kalau kebenaran tidak sampai. Kalau menuju Rahman dan Rahim ini, yang pasti sampai itu biar dia jilitan, biar dia tidak sekolah, itu bisa sampai ke Rahman Rahim melalui estetika dan cinta. Kan gitu. Tapi kalau melalui akal ini kan persyaratannya harus mahal, banyak dan ruwet kan gitu. Jadi menurut saya yang kita bawa kemana-mana itu adalah menumbuhkan keyakinan bahwa estetika itu penting. Sholat aja kan ya sama Allah itu dibikin begitu rupa geraknya aja indah. Ngimami ya betul enak, maksud ngimami gak enak mas. Jamrohin, Alhamdulillah, nggak bisa tuh, karena harus ada lagunya, terserah mau pakai lagu apa. Tapi estetika yang kita kerjakan, kita garap. Karena Allah sendiri itu memilih kata, itu begitu setia kepada maknanya. Ketika dia misalnya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu dipilih semua an itu untuk menunjukkan keindahan. Tapi ketika dia marah, tabat yada Abi Lahab wa tab, semua dies kayak tari saman. Tari saman itu tidak ada fade out, tidak ada selesai pelan-pelan. Kan gitu kan? Nah, itu keindahan yang padat, yang keras kayak tabat yada Abi Lahab wa tab, ba'adna Umar wa makasar. Itu itu satu jenis keindahan. Maka kalau biro'ah tabat ya jangan lemes. Tambani ada lo nesu kok ngono. Itu lagu rock. Kalau ibarat musik itu rock. Dan nyanyinya apa biro'ahnya juga harus rocky kan gitu. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau nggak paham begini kan lucu Al-Quran jadinya. Gitu loh. Kayak dangdut itu spiring berdua tapi joget, miskin tapi joget, itu kan tanda-tanda bahwa estetikanya tidak konsisten, tidak nyambung. Oke, waktu kita tinggal paling banyak setengah jam, saya persilakan 3 orang. 1, sebelah sana tidak ada. 2, 1 lagi. Begitu tidak ada berarti 2 saja. Tafadhol ilham. Saya minta dulu mikrofonnya diantar ke depan. Ya, tafadhol. 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Cak Nun, ada 3 panggilan yang tidak bisa kita elakkan. Yang pertama, panggilan azan. Yang kedua, panggilan haji. Yang ketiga, panggilan maut. Nah, yang ingin saya tanyakan Cak Nun berkenaan dengan panggilan haji. Suatu ketika ada seorang ulama yang ingin melaksanakan ibadah haji. Beliau melaksanakan ibadah haji 4 kali berturut-turut. Nah, jadi suatu ketika datang yang pertama, dia melihat Ka'bah, tapi juga melihat Allah. Presentasinya 70% Ka'bah, tapi di situ dia juga melihat Allah. Masuk yang pertama. 2, kemudian suatu ketika pergi haji lagi, masuk yang kedua, dia melihat Ka'bah, tapi juga dia melihat Allah. Tapi presentasinya 50-50. 50% Ka'bah, 50% Allah. Masuk yang ketiga,
dilihat Allah dan lihat Ka'bah, tapi presentasinya lebih besar. Ka'bah 30%, Allah 70%. Lantas masuk yang keempat, dia tidak melihat Ka'bah, tapi hanya melihat Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti tadi adik-adik santri kami, ada satu statement ulama yang mengatakan, mungkin nanti Cak Nun bisa menjelaskan kepada saya khususnya dan kepada hadirin, ada ungkapan ataupun statement, mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Itu yang mungkin saya tanyakan kepada Cak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hasan dari FIB UGM. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama tentang lembaga ulil yang tadi dijelaskan Pak MH. Itu semacam rias politika dari Allah. Pertama ulil albab, kemudian ulil absar, dan terakhir ulil nuha. Yang ulil albab adalah pemimpin, ulil absar adalah teoritis, ilmuwan, dan ulil nuha adalah agamawan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketiga pihak ini bisa menjadi sosok yang memandu umat, menjadi sosok orangnya Allah untuk memberi keseimbangan bagi negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik dari pesantren UI ini. Jadi UI ini kan universitas yang sudah berlabel Islam, dan di sana diadakan lembaga pesantren yang menjadikan mahasiswanya tuh jauh lebih berjiwa tauhid daripada mahasiswa umumnya. Dan jika hal ini dibandingkan dengan universitas saya UGM, ada beberapa mahasiswa yang ingin seperti itu. Jadi ingin menyeimbangkan jiwa intelektualnya dengan jiwa tauhidnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya kawan-kawan dari UGM atau universitas lain itu bisa menjadi intelektual yang bertauhid dengan tidak adanya lembaga pesantren di sana. Terima kasih. Ya, sebenarnya saya yang praktis dulu ya, mau di UGM, mau di UI, mau di pesantren atau tidak, kan semua terpulang kepada manusianya. Sebenarnya untuk bertauhid ya nggak usah lewat sekolahnya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah muter-muter lah itu, dan nggak usah untuk UGM untuk bikin pesantren. Wong itu akhirnya tergantung kepada inisiatif masing-masing, karena nanti ke Allah juga nggak kolektif, kita kan masing-masing gitu ya. Jadi itu yang untuk yang terakhir, yang pertanyaan Anda yang pertama itu yang trias politika, bahkan Pak Catur Dharma, menurut beliau Catur Dharma, dan saya kira beliau benar. Artinya ada 3 landasan, itu busurnya ulil amri itu anak panahnya. Saya kira nggak lewat sini juga tidak apa-apa kok. Kalau lewat akal kok ya tidak apa-apa kok sebenarnya. Lewat hati kok, ya tadakkaruna kok ya cukup kok. Kita untuk ke Allah itu mau lewat akal bisa, lewat hati dok bisa, lewat ilmu pengetahuan bisa, lewat jadi dokter dulu bisa, lewat becak dok ya iso, gak masalah. Dan tinggal masing-masing orang appreciate apa tidak terhadap otentisitas pengalamannya masing-masing. Itu ya. Jadi menurut saya Anda tadi itu berpikir untuk jadi ilmuwan dan mencoba merumuskan bias politik yang tadi diaplikasikan untuk sistem-sistem perjuangan Islam. Monggo, tidak ada masalah. Tapi juga tidak harus, jangan mengharuskan siapapun memakai itu. Jadi kita kalau sudah yakin dengan rumusan kukuruyuk, biarkan orang lain pakai kokorongkong, ya biarkan gitu loh. Ya, itu. Jadi menurut saya Anda tinggal terus bergerak dan tidak usah menunggu UGM bikin pesantren, Anda sendiri bikin lingkaran-lingkaran sebagaimana di UI. Kemudian untuk antum, pertanyaan antum, pertama yang harus kita sadari kan, kalau mata melihat materi, kalau hati melihat rohani gitu ya. Jadi kalau mata melihat benda, kalau hati melihat roh. Melihatnya beda.
melihatnya pun beda. Karena kalau melihat materi itu tergantung kepada indikator warna, garis, ruang, jarak dan lain sebagainya. Rohani itu kita dinamis, kadang berjarak, kadang tidak, kadang ajar, kadang suwung, kadang macam-macam. Dan itu tidak terserah kita, tapi terserah Allah. Allah mau mendekat seberapa terserah Dia sama kita, bukan kitanya yang bisa menyuruh Allah untuk mendekat ke kita. Ini rumus dasarnya dulu. Saya tidak berarti saya bisa menjawab. Cuman yang Anda maksud tadi itu, orang naik mendapat panggilan haji sampai 4 kali, itu dia orang yang lambat, orang yang bertele-tele. Sebenarnya dia tidak perlu ke Mekah juga bisa langsung ketemu Allah 100%. Ngelihat sawah ketemu Allah, ngelihat sungai ketemu Allah. Kok pakai bayar 30 juta segala macam? Betul. Dan siapa bilang bahwa Anda naik haji itu panggilan Allah? Itu rumusnya apa? Rumusnya apa sebenarnya? Sekarang orang pada melakukan money laundering dengan naik haji dan umroh. Orang membersihkan, merasa akan sedang membersihkan hasil korupsinya dengan melakukan umroh. Gitu ya. Saya tidak mengatakan itu bukan panggilan, cuma panggilan dan bukan panggilan itu dari mana asal-usulnya? Orang sibuk banget dengan bilang itu panggilan, itu dari mana asal-usulnya? Madza fil Quran. Kan setiap saat kita dipanggil, itu rumah Allah memang, di Ka'bah itu rumah Allah. Tapi jangan dibilang terus Allah itu berumah di Mekah. Tidak bisa dong, memang itu rumah Allah. Tapi mana yang bukan rumah Allah? Mana jengkal bumi yang bukan rumah Allah? Jadi jangan terus lantas diteritorialkan seperti itu. Kita mau jadi tamunya Allah. Lah kan salah ya jadi tamunya Allah. Nah, mulai merepet ya tamunya Allah. Gogo yuyu ya tamunya Allah. Gimana sih? Masa tamunya Allah harus bayar mahal gitu? Anda sholat, Anda tamunya Allah. Anda begitu Anda menyadari Allah, Anda tamunya Allah. Karena Allah itu satu tapi mengepung kita, satu tapi ada di semua arah, satu tapi bermiliar-miliar, berjuta-juta. Itu satu yang dahsyat. Dia satu tapi di mana aja dia ada. Kan dahsyat itu. Nah jadi mas, haji tadi itu termasuk haji lambat. Untuk menemukan Allah 100% itu sampai 4 kali, berapa itu biayanya? 100 juta lebih. Ya, itu lambat itu, dan itu tidak efektif. Mending yang 75 juta dibagi-bagi untuk anak-anak kos, kan begitu kan? Daripada untuk naik haji, wah ini sudah masih 50-50 ini. Saya perlu sekali lagi supaya 30-70. Pas supaya saya sekali lagi loh, kok lambat banget. Dimanapun engkau bersujud, disitulah masjid. Dimanapun engkau menghadapkan, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Dimanapun engkau menghadapkan wajahmu, disitulah Allah. Dan engkau menjadi tamunya Allah. Dan engkau senang banget jadi tamunya Allah. Dari dulu tamu terus, buat tuan rumah. Kok kamu di rumah Allah? Kamu kok masih bertamu terus? Kamu tetangganya sama Allah. Heran saya. Orang itu mendramatisir yang enggak ya. Bangga betul tiap tahun jadi tamunya Allah. Kapan kamu jadi satu sama Allah? Tamu terus. Jangan disuguhi terus sampai. Gitu loh. Bahwa Anda tamu Allah. Bahwa Anda itu tuan rumahnya Allah. Saya ditanya sama malaikat, kamu kok enggak jadi menteri? Kamu kok tidak jadi pengusaha, kamu kan tidak ikut berebut, kamu tidak ikut bersaing, kamu tidak ikut mencalonkan diri. Ini saya bilang sama Jibril, kalau yang bertanya antum, saya tidak jawab. Tapi kalau antum disuruh Allah untuk nanya sama saya tak jawab langsung sama Allah, saya bilang gitu. Ya ini saya cuma disuruh nun gitu. Terus nanti saya jawab langsung sama Allah. Akhirnya saya jawab langsung. Terus Allah wonten wigatos wonten dawuh menapa ya Allah. Terus Allah mengatakan, kamu kok tidak ikut rebutan? Saya kan sejak awal ingin jadi pembantu sampean. Saya pokoknya di rumahmu, karena dimanapun yang rumahmu, aku jadi pembantu rumah tanggamu ya Allah. Kamu suruh apa saja saya lakukan, apa saja. Apa saja.
Tidak pakai reserve. Tidak nawar, tidak nagih, tidak minta. Pokoknya apa saja Allah suruh saya kerjakan. Suruh godok pedang, saya godok pedang. Suruh apa saja. Suruh kawin sama Novia, saya kawin. Apa saja. Ya, terus kamu kebun-kebun itu nggak ikut ngambil. Ya Allah, terserah kamu. Kalau kamu mau kasih makan aku makan, kamu udah kasih aku makan, ya tidak makan, tidak ada masalah. Saya tanya sama Anda, lebih banyak mana pendapatan orang yang berebut di sawah sama orang yang jadi pembantu rumah tangganya Allah? Untuk apa saya makan sesuatu yang saya kejar-kejar? Saya ingin makan yang Allah kasih saya. Dan begitu. Dan saya ingin Allah nanti juga memberi makan anak-anak saya berdasarkan rasa sayang dia kepada kami, yang penting kami terus bekerja siang malam tiap hari seperti ini. Nah, saya kembalikan sekarang kepada 4 tahap tadi itu, Mas. Ini, Mas, saya kasih komparasi aja. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu manusia kultural. Jadi untuk menemukan Allah itu beliau memakai proses-proses dialektika budaya, kesabaran, toleransi, gitu. Menemukan serawung, paugeran, segala macam silaturahmi yang sifatnya kultural. Kemudian dia menyadari, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila Abu Bakar. Itu jenis manusia Abu Bakar. Anda kalau bisa cari jenismu, jenis manusia siapa. Nomor 2, Umar bin Khattab. Dia untuk melihat Allah, dia tidak pakai proses-proses kultural. Dia tabrak, jeriet, digel, sikap, kasro, urusan belakang, gitu kan? Nah, itu Umar. Pokoknya sikap, ambil pedang, pukul. Kalau salah jatuh, kalau benar tegak. Pokoknya dia menemukan Allah dengan keberaniannya untuk frontal kepada dunia. Karena dia manusia radikal. Nah, Anda, kalau Anda bukan seperti itu, ya jangan lakukan seperti Umar. Tapi kalau Anda seorang Umar, oleh Allah punya dikasih keturunan Umar, ya jangan berlaku Abu Bakar, maka temukan siapa dirimu. Nah, kalau Utsman Ibn Affan itu manusia timbangan, orang yang kok gini ya itu ya, gini ya, oh ini keseimbangannya begini, oh gini. Dia memikirkan, dia bukan kultural, dia melihat, kan pedagang tidak terlibat secara kultural dan politis. Pedagang tidak sakit hati oleh politik, tidak sakit hati oleh macam-macam. Dia pedagang, dia saudagar. Dia melihat dari jauh, menciptakan kurs BEJ lagi gini. Nah ini gini kan dia ukur-ukur dari keseimbangan yang dia temukan itu, maka dia temukan Allah. Jadi dia pakai jalan timbangan, kalau Umar pakai tabrakan, kalau si Abu Bakar pakai proses dialektika kultural. Ali bin Abi Thalib tidak pakai proses budaya, dia tidak pakai timbangan, dia juga tidak pakai nabrak-nabrak. Ali bin Abi Thalib tidak bisa melihat apa-apa kecuali Allah. Tidak perlu proses. Melihat daun, yang kelihatan bukan daun tapi kebesaran Allah. Melihat cacing, yang dia lihat bukan cacing yang melata tapi kebesaran Allah. Nah, saya kira puncak pencapaian Anda semua kan itu nanti. Anda kaya, Anda ketemu Allah, Anda miskin, Anda ketemu Allah. Jadi tidak ada masalah kaya atau miskin, karena yang penting adalah ketemu Allah. Anda jadi dosen, Anda jadi menteri, Anda jadi mahasiswa, Anda jadi tukang ojek, yang penting Anda ketemu Allah apa tidak. Menjadi apa tidak penting. Jadi itu saya kira masalahnya. Jadi ada orang yang tidak bisa naik gaji terus tidak bisa ketemu Allah. Itu semua sakit loh. Jadi tidak pernah jadi tamu Allah gara-gara tidak punya duit. Saya itu sampai guru ngomong gaji. Tawaf aja dia sama Toto, tawafnya sampai lebih dari 7 kali itu, sampai 14 kali, sa'i 14 kali. Itu tidak ketemu Allah juga, karena Allah tidak terletak di Ka'bah, Allah tidak terletak di sa'i, Allah terletak di dalam cintamu yang bening di dalam jiwamu sendiri. Karena ketika engkau ngomong roh, itu tidak ada luar, tidak ada dalam. Engkau tidak tahu ini di luar dirimu atau di dalam dirimu.
Ini kalau tak terusin menjadi pelajaran tasawuf kita itu. Nah, saya kira waktu kita sudah habis, Mas. Pas ya, Mas. Sekarang kita akhiri dengan satu nomor usulan Anda aja yang Anda suka apa ya? Yang mendekatkan Anda kepada Allah. Apakah harus selawat? Tidak toh. Tidak harus wirid, tidak toh. Karena apa yang bukan wirid? Dangdut. Ada, tak ceritain dikit. Ada ibu-ibu itu kerjanya tiap hari bersihin halaman masjid, tapi tidak pakai sapu, Pak. Dia pakai satu batang lidi. Terus dia caranya itu daunnya ditusukin, dikumpulin, sampai Pak Kiai saudara ngomong, ini gimana sih ibu nyapu kan cepet, kok pakai daun, kok pakai lidi. Terus suatu hari ketika ibu itu tidak ada, meninggal, baru orang kitanya bercerita, loh enggak, ibu itu bukan nyapu, ibu tadi itu wiritan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman diambilin untuk wiritan. Nah sekarang Anda kan bisa dong sambil naik sepeda wiritan. Loh, bisa dong. Kenapa sambil bernafas wiritan, kenapa? Kalau Allah engkau hadirkan, maka Allah akan menghadirkanmu pada dia. Seenak-enaknya hidup dia cuma seperti itu. Maka Anda tidak perlu bersaing-saing, ngikut-ngikut ambil uang, dana Wisma Atlet apa segala macam. Karena Anda dijamin oleh Allah, gitu ya. Oke, jadi lagu apa? Barat, dangdut, tambur sari, country. Ini kalau waktu sedikit kita betul-betul kerepotan milih. Gini aja, kita berdoa mudah-mudahan Anda semua oleh Allah diizinkan berubah menjadi lebih dahsyat di mata Allah. Dahsyat itu tidak dalam pengertian hebat, tetapi akurat, efektif untuk perubahan. Ya, oleh karena itu kita ambil satu kalimat sangkan, kita ambil satu kalimat parang. Yang sangkannya saya mohon karena ini dari Jogja, kita pakai lagu-lagunya orang Jawa di zaman yang lalu. Ning donya pira suwene, njur bali ning panggonane, nyun sewu yang bukan orang Jawa. Di dunia cuma berapa lama lah kata orang Jawa. Nanti juga akan segera kembali kepada asal usulnya. Terus ning donya pira suwene, njur bali panggonane, neng akhirat ya sejati. Ini sejatinya kita ini kan minallah ilallah, minal akhirah ilal akhirah, karena kita bukan linear tapi siklikal. Jadi kita ini akhirat sekarang dan besok-besok itu sebenarnya muter aja, ya. Neng akhirat ya sejati ini, terus mung amal becik sangune, hanya amal soleh saja yang bisa membawa kita kepada asal usul kita itu. Terus jangan bilang bodoh ya biarin, ya. Ojo ngucap bodoh ya ben, kata orang Jawa. Golek ilmu kudu telaten. Telaten ini tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada bahasa Arabnya. Telaten ini harus, ya salah satu unsur telaten adalah ulet. Tapi kalau ulet belum cukup untuk menggantikan kata telaten, dia punya dimensi yang lain lagi. Jadi itu kata telaten ini kita anulah. Telaten, titen, segala macam kita hormati. Nah, setelah itu kita meneruskan dengan satu lagu Change, ya, untuk supaya Allah mengizinkan Anda semua. Nah, sekarang kan umurnya likuran ya, likuran itu 20, 30, 20, 22. Berarti nanti Anda siapa untuk mulai merintis jadi pemimpin benar ini 3-4 tahun lagi. Gitu ya. Pemimpin beneran, bukan orang yang menempuh karier sekarang, tapi
Tapi Allah menyiapkan infrastruktur moral, budaya, dan alam sedemikian rupa sehingga yang bisa tumbuh subur itu tanaman jenis Anda. Kalau sekarang ini orang kayak Anda tidak subur, Anda gampang dipecat. Kalau yang sekarang ini, nanti Allah akan bikin perubahan-perubahan insya Allah, sehingga nanti orang macam Anda ini adalah tanaman yang cocok dengan kesuburan tanah yang disiapkan oleh Allah. Oke, minta nada Neng Dunyo Piro Suwene. Nanti setelah itu kita satu lagu lagi bersama-sama Mbak Novia dan adik-adik semua yang ada di sini, bapak-bapak kita berdiri bareng. Sekarang yang lagu terakhir Neng Dunyo Piro Suwene kita teruskan dengan James.